Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sholat fardu. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah kita mempelajari ini, kita dapat menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan salat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan salat fardu 5 kali sehari semalam. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan tata cara melaksanakan salat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Berikut ini mari kita simak bersama-sama mengenai penjelasan materi sholat fardu. Pengertian sholat secara bahasa yang artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hambanya kepada Sang Pencipta. Itulah tadi mengenai pengertian sholat secara bahasa maupun secara istilah. Adapun dalil tentang perintah sholat itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Artinya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian firman lain yang menjelaskan tentang sholat yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian, sholat fardu itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu diwajibkan kepada individu. Yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah yaitu diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Yang berikutnya adalah tentang ketentuan-ketentuan sholat. Pelaksanaan sholat 5 waktu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Syarat sholat itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian kita bahas yang pertama itu adalah syarat wajibnya sholat. Apa saja syarat wajibnya sholat? Yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam maka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang yang melaksanakan sholat maka dia adalah orang yang berakal sehat. Jadi orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah balik. Balik di sini adalah kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan itu adalah biasanya ditandai dengan adanya menstruasi atau halangan. Yang keempat adalah telah sampai dakwah kepadanya. Maksudnya di sini adalah ajakan tentang untuk mengikuti ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, melihat atau mendengar.
Jadi orang yang tidak melihat dan tidak mendengar maka tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang keenam adalah jaga atau tidak tidur. Jadi orang yang tertidur atau orang yang lupa tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi apabila seorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia sudah bangun atau ingat. Yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Sholat seseorang dinyatakan sah apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat bagi laki-laki itu mulai dari pusat sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat itu adalah menghadap kiblat. Sedangkan yang kelima telah tiba waktu sholat. Jadi kalau belum tiba waktu sholat maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Maksudnya perbuatan dalam sholat yang wajib dilakukan karena jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Adapun rukun sholatnya ada 13, yaitu yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua berbaring bagi yang mampu. Maksudnya, bagi orang yang tidak mampu berdiri maka diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan cara duduk. Kalau tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk maka diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan cara berbaring telentang. Seandainya tidak mampu juga maka boleh dia melakukan sholat dengan semampunya, walau hanya dengan menggerakkan isyarat, misalnya dengan hanya mengedipkan mata. Rukun sholat yang ketiga yaitu adalah takbiratul ihram. Diawali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima itu adalah ruku dengan tumakninah. Tumakninah maksudnya itu adalah berhenti sebentar. Kemudian yang keenam i'tidal dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk akhir, yaitu duduk pada saat membaca tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 12, membaca salam, yaitu adalah salam yang pertama dengan memalingkan muka ke arah kanan. Ke-13 itu adalah tertib. Tertib di sini maksudnya kita melakukannya itu secara berurutan, mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, kemudian membaca salam. Itu yang dimaksud dengan tertib. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang sunnah sholat. Sunnah sholat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk ke dalam sunnah ab'ad adalah yang pertama itu adalah tasyahud awal, kemudian membaca salawat pada tasyahud awal, kemudian yang ketiga membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian yang keempat adalah membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga
hingga akhir bulan Ramadan. Yang termasuk ke dalam sunnah hayat adalah yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, kemudian yang ketiga memandang ke arah tempat sujud, yang keempat membaca doa iftitah, yang kelima tumak ninah atau diam sejenak, kemudian keenam membaca lafal amin sesudah membaca al-fatihah, ketujuh membaca surah selain surah al-fatihah setelah membaca surah al-fatihah, kemudian yang kedelapan memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Kemudian kesembilan mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kemudian ke-10 membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. 11 ketika bangkit dari ruku atau i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang ke-12 duduk i'tiras, yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut dilakukan ketika tasyahud awal dan duduk di antara 2 sujud. 13 duduk tawaruk. 14 duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri. 15 mengucap salam kedua. 16 menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Itu tadi 16 poin mengenai yang termasuk ke dalam sunnah hayat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama itu adalah berbicara dengan sengaja, yang kedua adalah melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak atau dengan berturut-turut. Kemudian berhadas. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang ke-8 yaitu adalah makan dan minum. Yang ke-9, tertawa. Dan yang terakhir itu adalah murtad. Itu tadi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah hal apa saja yang makruh dilakukan dalam sholat. Yaitu yang pertama yaitu adalah memejamkan mata. Kemudian yang kedua menengok ke kanan dan ke kiri tanpa alasan yang syar'i. Yang ketiga menyandarkan siku pada saat bersujud. Yang keempat menengadah ke langit. Kemudian yang kelima melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Itu tadi materi yang telah kita bahas mengenai pengertian sholat, dalil tentang sholat, syarat-syarat wajib sholat, kemudian rukun sholat, syarat sahnya sholat, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian hal-hal yang makruh dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat, dan kita dapat melaksanakan sholat lebih baik lagi. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.